Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Sahabatku, jemaah yang dimuliakan Allah, yang paling utama dalam majlis ilmu kita ini, mari kita awali dengan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha baik, Allah yang memberikan kita rezeki, memberi kita kesehatan. Mudah-mudahan Allah bimbing kita, Allah tuntun kita menjadi hamba-hamba Allah yang Allah ridha, sehingga di penghujung umur kita husnul khatimah. Amin. Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau kala di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Jamaah yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kita cuba sama-sama berbagi ilmu dan kita bacakan surah Az-Zumar ayat 73 dan 74, juga nanti surah Ali Imran 133 134. Mari kita sama-sama belajar di sini. Dalam surah Az-Zumar Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillahi allazi sadaqana wa'dahu wa awrasana al-arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' wa ni'ma ajrul 'amilin. Sadaqallahu azim. Yang bermaksud, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, yakni Allah SWT, mereka dibawa ke surga secara berombong-rombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu, sedangkan pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan atas kamu, berbahagialah kamu, maka masukilah surga ini, sedangkan kamu kekal di dalamnya. Dan mereka mengucapkan, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah mewariskan kepada bumi ini, sedang kami menempati tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Jemaah berbahagia, jujur ya, tidak ada satu manusia pun
yang tidak ingin masuk surga. Semua orang sangat teringin masuk surga. Cuman tidak semua orang berusaha untuk masuk surga. Beda. Saya ulang balik, semua orang sangat teringin nak masuk surga, tapi tidak semua orang berusaha nak masuk. Ingin memang ingin lah, suka memang suka lah, tapi tak usaha untuk masuk surga. Itu. Maka selalu saya katakan, sahabat yang berbahagia, lebih baik kita makan ubi tapi di alam nyata daripada makan pizza tapi mimpi. Pilih mana? Nak makan ubi di alam nyata atau makan pizza tapi mimpi? Ya biarlah makan ubi tapi nyata. Makan dalam mimpi walaupun pizza tak kenyang. Jadi jangan pernah berhayal yang muluk-muluk, berhayal yang bukan-bukan nak masuk surga, sementara yang diamalkannya bukan amalan surga. Nah, ini baik. Jadi sekali lagi saya katakan, semua orang sangat-sangat teringin untuk masuk surga, tapi tidak semua orang berusaha untuk masuk surga. Okey. Nanti insya-Allah kita akan jelaskan Jumaat depan tentang bagaimana surga itu keadaannya. Hari ini kita nak bincang bagaimana cara masuk surga. Nah, kalau kita lihat Al-Quran tadi dikatakan apa? Wasiqal ladzina taqaw, dan orang-orang bertakwa. Ini dia. Dalam Al-Quran surah Al-Imran 133 dikatakan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Apa kata Allah? Segeralah mohon ampun kepadaku, kata Allah, dan segera pula menuju surga, yang surga itu seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang bertakwa. Nah, nih. Jadi ilmu yang pertama yang harus kita pahami, surga itu Allah ciptakan untuk siapa? Jawapannya senang. Untuk orang yang bertakwa. Satu. Wa'iddat lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa. Kadang-kadang ada orang, saya minta maaf, kalau tengok penampilannya, tengok cara dia, bukan main. Bagus, pakaian sunnah, songkok sunnah, seluar sunnah, nak solat pakai siwak ke mana-mana. Cuma sayang, menganggap dia lah paling betul. Tengok orang selekeh sikit dah, ini tak sunnah. Tengok rambut panjang, ini tak sunnah. Menganggap dia paling bersih, dia yang paling betul, dia paling bagus. Jangan. Bukan. Orang macam ini belum bertakwa dia. Nah, ini diingat betul-betul. Orang yang berhak masuk surga, dan surga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Itu satu, itu perlu diingatkan. Jadi jangan menilai orang itu dari penampilan, dari pakaian, dari keturunan, dari harta, jangan. Nabi berpesan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ahsabikum wala ila malikum walakin yanzuru qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat rupamu, kau handsome ke, kau cantik ke, Allah tak pandang. Allah tak lihat dari hartamu, kau kaya ke, kau miskin ke, kau apa ke, Allah tak pandang. Allah tak lihat dari keturunanmu, yang Allah lihat hatimu dan amal perbuatanmu. Jadi sekali lagi, jangan anggap orang itu, jangan nilai orang itu dari bajunya, dari penampilannya, jangan. Kita tak tahu. Atau dari pekerjaannya, jangan. Mungkin dia kerja, mungkin
cleaning service. Mungkin ada orang manager, mungkin dia ni tukang sapu. Tapi mana tahu dia adalah orang ahli tahajud di malam hari. Ya kan? Mana kita tahu dia adalah orang yang rajin baca Quran malam hari, walaupun dia kerja barangkali tukang sapu, tapi malam dia tahajud malam hari. Orang ini manager, tapi malam hari bukan tahajud, tahanyut banyaknya. Ya kan? Baca Quran pun tak tahu. Mungkin orang ni pangkat tinggi, ini mungkin orangnya sederhana, miskin, tapi mana kita tahu dia ahli zikir. Nah, ini yang boleh menilai Allah. Mungkin depan kita orang ni baik, belakang kita mana kita tahu. Nah, jadi sekali lagi saya katakan, ilmu yang pertama, kita jangan nilai orang dari tampilannya. Jangan pandang orang di situ, jangan pandang selekeh orang, ya. Itu satu. Yang kedua, kalau melihat apa itu takwa, itu selalu saja. Takwa itu apa? Baik. Kalau bercakap pasal takwa ni dah selalu saya sampaikan. Banyak pendapat tentang takwa. Ada ulama mengatakan yang dimaksud dengan takwa itu ialah bila orang itu mengerjakan perintah Allah sungguh-sungguh dan meninggalkan larangan Allah sungguh-sungguh, maka dia takwa. Betul lah. Terus kita bantah lah. Itu betul. Jadi siapa-siapa yang melaksanakan segala perintah Allah dengan betul-betul dan meninggalkan larangan Allah dengan betul-betul, maka dia takwa. Ya, betul. Ada yang mengatakan juga takwa itu makna dia khauf. Apa khauf? Takut. Takut meninggalkan perintah Allah dan takut mengerjakan larangan Allah. Itu takwa. Betul jugalah. Betul. Nah, tapi saya selalu menyampaikan takwa menurut Khalifah Umar Ibn Khattab. Apa takwa itu? Pada satu hari, Umar bertanya kepada sahabat. Wahai sahabatku, kata Umar, macam mana cara engkau berjalan? Hari gelap, lampu tak ada. Di jalan tu banyak binatang berbisa, ada duri, ada paku. Macam mana cara engkau jalan? Maka sahabat mengatakan, kami akan jalan hati-hati di situ, jangan sampai luka, jangan sampai terpijak binatang berbisa. Maka Umar mengatakan, sifat hati-hati itulah takwa. Itu dia. Jadi orang takwa apa? Orang yang sangat hati-hati dalam hidup. Nak bercakap, hati-hati. Orang marah ke tak marah? Allah marah ke tidak? Tu. Orang takwa, dia hati-hati kalau nak solat. Dia jaga rukun, mana sunat, mana fardu. Dia jaga khusyuk, dia hati-hati. Hati-hati soal waktu solat. Orang takwa hati-hati. Lihat hartanya cukup nisabnya, dikeluarkan zakatnya. Orang takwa, dia hati-hati. Baik. Kalau kita tengok Quran, surah Ali Imran 133, kita tengok. Tadi Allah mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wasari'u. Segera mohon ampun pada Allah. Artinya, kalau kita ingin masuk surga, maka segeralah minta ampun pada Allah. Kenapa? Karena semua orang nak masuk surga mesti lewat pengampunan Allah dulu. Kita tengok sejarah. Iblis bersalah dengan Allah, dikeluarkan dari surga. Sampai sekarang dia tak mau minta ampun dengan Allah. Sampai sekarang iblis tak mau taubat kepada Allah, maka dia tidak akan masuk surga, ke neraka dia. Kenapa iblis tidak masuk surga? Karena dia tidak mau minta ampun pada Allah. Selesai. Kalau iblis minta ampun, dia surga. Nabi Adam juga bersalah, tapi Nabi Adam minta ampun pada Allah. Allah terima ampunannya. InsyaAllah dia ke surga balik.
Jadi kunci pertama. Yang kedua, pertama tadi apa? Orang yang bertakwa itu adalah orang yang sangat hati-hati dalam hidupnya. Hati-hati soal makan halal ke haram, hati-hati bercakap, hati-hati nak, pokoknya hati-hati semua. Itu orang takwa. Yang kedua, untuk masuk kepada surga, dia mesti minta ampun pada Allah dulu atas semua kesalahan. Taubat. Itu perintah. Perintah. Nah, saya jelaskan sikit biar faham. Perhatikan betul-betul doa Nabi Adam. Itu doa, kalau dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan sebuah hadis yang panjang. Nabi Adam itu berdoa, Rabbana zalamna anfusana, itu doanya itu. Jadi amalkan doa itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu dibaca Nabi Adam waktu maghrib, dan Allah ampunkan dia waktu maghrib. Maka kita diharapkan setiap maghrib jangan lupa baca doa itu. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Seandainya engkau tidak ampunkan kami, maka rugilah kami. Okey. Saya nak jelaskan apa? Satu, Nabi Adam mengakui, ini kalau kita nak bertaubat, nak minta ampun, ini perlu dipelajari. Nabi Adam mengakui, Rabbana zalamna, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Ingat baik-baik, kami telah menzalimi diri kami. Maknanya apa? Kenapa Nabi Adam mengatakan kami telah menzalimi dirinya? Karena dia telah melakukan kesalahan. Betul? Artinya, setiap orang yang melakukan kesalahan, setiap orang yang melakukan pelanggaran atas perintah Allah, berarti dia telah menzalimi diri dia. Itu makna dia. Heran memang. Sekali lagi saya katakan, heran memang. Orang lain buat zalim kepada kita, kita marah. Saudara buat zalim pada kita, kita marah. Tapi kita lupa, kita sendiri berapa banyak buat zalim pada diri sendiri. Semakin banyak kita bersalah, semakin banyaklah kita buat zalim pada diri sendiri. Okey. Itu satu. Jadi pahami betul, setiap kita buat salah, berarti kita telah menzalimi diri kita. Perhatikan betul-betul. Ini kita mengaji ni hari ini. Ada satu ucapan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, indah sekali nasihatnya. Asal kita faham. Kalau baca je, kalau tak dipahami susah. Apa kata Sayyidina Ali? Bagus kalimat dia. Tapi pada dipahami, dimengerti. Apa katanya? Sayyidina Ali cakap begini, aku tidak pernah buat baik pada orang. Saya ulang balik. Apa kata Sayyidina Ali? Aku tak pernah buat baik dengan orang, dan aku tidak pernah buat jahat dengan orang. Itu dia. Itu kalau dipikir, kalau orang awam mikir, betul. Sayyidina Ali tak pernah buat baik. Dia pun ada tolong orang apa? Okey. Pahami betul-betul kalimatnya. Dia ni bercakap ni bukan lain, ni menantu Nabi, sahabat Nabi lagi. Ya kan? Aku tak pernah buat baik pada orang, dia cakap. Dan aku tak pernah buat zalim pada orang. Ini maknanya apa? Ini kalau kita amalkan, mantap. Apa maknanya itu? Aku tak pernah buat baik sama orang. Okey, saya jelaskan. Katalah, ini kata, kita tolong orang miskin. Kata tolong orang miskin. Buat baik kan itu? Tolong orang miskin buat baik. Tapi saya nak tanya, kenapa kita tolong orang miskin? Maukan rahmat Allah, maukan pahala dari Allah. Betul? Kita kan itu maunya. Kenapa kita tolong orang miskin? Karena kita mau pahala dari Allah, kita mau rahmat Allah, dan kita mau masuk surga. Artinya apa? Kita sedang berbaik.
buat baik pada diri kita. Kan begitu? Cuman lewat menolong orang lain. Jadi menolong orang lain, menolong orang miskin itu hanya jalan untuk kita berbuat baik pada diri sendiri. Yang sebenarnya saya melakukan itu demi kebaikan diri saya. Kerana saya nak masuk surga, saya nakkan pahala dari Allah. Maka saya buat baik pada orang. Syariatnya barangkali buat baik pada orang, tapi hakikatnya dia sedang berbuat baik pada diri sendiri. Saya, barangkali kita kasih duit masjid. Masjid kasih duit. Berapa masjid nak duit? Oh, sekian. Okey, saya kasih $1,000 kita kasih. Saya tanya, apakah kita sudah berbuat baik dengan pihak masjid kasih $1,000? Bukan. Saya berani kasih $1,000. Kenapa? Nakkan pahala dari Allah. Betul. Saya kasih $1,000, saya nakkan surga dari Allah. Saya kasih $1,000 kerana saya nakkan rahmat Allah. Artinya untuk kita juga, cuman lewat sedekah masjid. Maka setiap kebaikan yang kita lakukan sebenarnya untuk diri sendiri. Walaupun secara syariat kita buat baik semua orang. Kita tolong anak yatim makanlah, katakan. Saya setiap Jumaat kasih, ya, jemaah kasih makan anak yatim. Okey. Sebenarnya waktu dia kasih makan anak yatim itu memang secara syariat, secara kasar mata dia telah menolong anak yatim, betul. Tapi hakikatnya sebenarnya dia sedang mengharapkan pahala, dia sedang mengharapkan surganya Allah, dan dia sedang mengharapkan rahmatnya Allah. Artinya dia lakukan itu untuk kepentingan diri dia di akhirat nanti. Itu sebenarnya. Maka Sayyidina Ali mengatakan, aku tak pernah buat baik pada orang lain. Dia akan buat baik untuk dirinya. Itu betul dia cakap. Kerana semua kebaikan yang kita lakukan, pasti kita yang mendapat imbalannya nanti. Yang kedua, Ali mengatakan, saya tak pernah buat jahat dengan orang. Okey, contoh apa? Katalah saya mengumpat jemaah. Saya mengumpat jemaah. Siapa yang dapat resikonya nanti di akhirat? Saya. Saya akan dimurkai Allah. Saya dapat dosa. Kenapa? Karena saya telah mengumpat orang. Sebenarnya bukan saya menzalimi orang. Saya sedang berbuat zalim pada diri saya. Kenapa? Kerana pahala saya kasih orang. Itu. Jadi saya tak pernah buat jahat sama orang, tapi sebenarnya sedang buat jahat pada diri sendiri. Baik, balik kepada cerita tadi. Jadi untuk masuk surga tidak ada jalan lain kecuali taubat. Tidak ada jalan lain. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segera mohon ampun pada Allah. Saya mau jelaskan biar kita yakin, dan selalu saya sampaikan. Yang menyuruh kita minta ampun Allah, yang mengampunkan kita Allah, maka yakinlah Allah akan ampunkan. Ini selalu saya bahas, saya tidak akan ulang-ulang lagi. Jadi syarat pertama masuk surga, minta ampun. Yang kedua, wajannatin arduha samawatul ard. Setelah mohon ampun pada aku, kata Allah, segeralah menuju surga. Maknanya apa? Segeralah amalkan amalan-amalan yang membuat engkau masuk surga. Apa di antaranya? Solat. Itu amalan surga. Apa lagi? Sedekah, amalan surga. Apa lagi? Zikir. Segera lakukan. Kalau selama ini barangkali kita lalai dalam berzikir, sekarang dia rajin berzikir. Kalau selama ini barangkali solat agak selalu terlambat, sekarang di awal waktu dia solat. Kerana sebaik-baik amal, kata Nabi, solat awali waktiha, solat di awal waktu. Kalau selama ini barangkali dia kurang bersedekah, dia nak masuk surga, dia rajin bersedekah. Itu maknanya dia mengamalkan amalan surga. Baik. Jamaah yang berbahagia, setelah dia mohon ampun pada Allah, setelah dia mengamalkan amalan surga, maka akan nampak pada sikapnya, pada sifatnya. Sifat itu disebut ihsan.
ihsan. Itulah sifat disebut ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat suka, Allah sangat cinta pada orang yang berbuat ihsan. Siapakah mereka itu? Calon penghuni surga terlihat setelah dia minta ampun kepada Allah, setelah dia mengamalkan amalan-amalan surga, dia tunduk patuh pada perintah Allah, dia tidak akan mengerjakan larangan Allah, maka memunculkan sifat yang baik dalam dirinya. Apa yang pertama? Maka yang menjawab surat Ali Imran 134. Allazina yunfiquna fis sarra wad darra. Setelah mereka bertaubat, setelah mereka mengamalkan amalan-amalan surga, maka mereka allazina yunfiquna fis sarra wad darra, mereka akan rela, mereka akan suka menginfakkan hartanya, baik lapang maupun sempit, baik susah maupun senang. Sedekah menjadi hobi, itu dia. Itu efek dari bertaubat dan mengamalkan amalan surga. Akan muncul sifat dia suka bersedekah, baik waktu lapang maupun sempit. Mungkin kalau lapang dia sedekah $100. Mungkin kalau lapang, rezeki banyak, dia sedekah $50. Atau mungkin rezekinya lagi sempit, dia sedekah $1. Tapi sedekah tidak pernah ditinggalkan. Itu ciri-ciri calon penghuni surga. Sebab di dalam kitab Wasiatul Mustafa, Rasulullah SAW berpesan kepada Sayyidina Ali, di pintu surga ada tulisan. Apa tulisannya? Anti muharramatun min kulli bakhil. Anti muharramatun min kulli bakhil. Aku, kata, di pintu surga tertulis, diharamkan masuk oleh semua orang yang bakhil. Jadi walaupun dia minta ampun kepada Allah, betul, dia bertaubat kepada Allah, betul, dia mengamalkan amalan surga, betul, tetapi bakhilnya pun betul, berarti dia gagal. Karena orang yang bakhil diharamkan masuk surga, ya, dalam kitab Wasiatul Mustafa. Rasulullah SAW berpesan kepada Sayyidina Ali. Jadi orang yang bakal masuk surga itu apa? Sosialnya tinggi dia. Dia tak sayang duit untuk bersedekah. Dia tak sayang. Dan saya, jamaah berbahagia, sedikit saya tambahkan. Dalam Quran, surah Al-Baqarah 261, perhatikan betul-betul ayat itu. Perhatikan baik-baik. Makanya tidak ada orang yang miskin kena rajin sedekah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Al-Baqarah 261, perumpamaan orang yang bersedekah bagaikan menanam sebutir benih menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai menumbuhkan 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah berhak melipat gandakan berapa dia mau. Nah, perhatikan. Saya kasih contoh. Kalau kita bersedekah tu sebanyak $1 saja. $1, $1 only. $1 bersedekah, kalau menurut Al-Quran, surah Al-Baqarah 261 tadi, 1 menjadi 7. Maka kalau kita sedekah $1, maka automatik menjadi $7. Setiap $1 menumbuhkan 100. Maka setiap $1 kita sedekah menjadi $7, lalu menjadi $700 minimal. Itu menurut Quran surah Al-Baqarah 261. Kita sedekah $100, secara automatik sudah tercatat di sisi Allah $700. Bayangkan, $1 je dicatat $700. Itu minimal. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah berhak melipat gandakan berapa dia mau, suka-suka dia. Nah, kalau saya sedekah $5, berarti $3,500. Banyak duitnya di sisi Allah. Lalu bila dia susah, Allah boleh kasih bila-bila. Satu. Nah, saya ulang balik.
Jadi orang yang bakal penghuni surga siapa? Orang yang suka berinfak. Yang kedua, siapakah calon penghuni surga itu? Setelah allazina yunfiquna fis sarra wal kaziminal ghaiz. Sifatnya dia tidak pemarah. Dia tak pemarah orang. Ya, ada juga orang solat rajin, datang ke masjid rajin, tapi pemarahnya rajin. Darah tinggi je, sikit darah tinggi, sikit nak meradang. Tak. Calon penghuni surga itu wal kaziminal ghaiz, dia mampu mengontrol rasa marah. Bukan tak boleh marah, dia tahu dia manusia apa, tapi dia tahan. Wal kaziminal ghaiz, dia mampu menahan marah. Artinya marahnya bertempat. Bila aku nak marah, bila aku nak tahan. Itu. Ada orang kadang-kadang salah sikit tersinggung meradang. Ada. Dalam kitab Nasihatul Ibad dikatakan apa? Fal ghadab yuzilu akal. Sifat marah ini akan menghilangkan akal sehat. Tak usah jauh-jauh. Kita berkawan dengan dia dari kecil. Dari kecil berkawan sampai sekarang umur berapa dah? 65 tahun umur. Artinya dah 65 tahun kita berkawan. Baik. Cuman kadang-kadang satu sebab saja membuat dia marah, lupa 65 tahun punya sahabat. Bayangkan. Kan tak masuk akal. Cuma salah satu aja. 65 tahun berkawan. Takkanlah dalam 65 tahun itu tak ada baik. Tapi itulah terjadi. Gara-gara salah cakap, gara-gara salah perbuatan, marah. Itu. Suami isteri bergaduh, marah, hilang akal sehatnya. Ya. Kadang-kadang minta maaf. Ada yang tanya saya, isteri dia cabar, dia bergaduh. Apa kata isterinya? Ceraikan aku. Ceraikan aku kalau berani. Kalau awak jantan, ni perempuan tahulah kalau dah marah tahu sendiri. Kalau awak jantan, awak laki-laki, awak ceraikan saya. Isteri cabar, apa kata suami? Kau ingat aku takut ke? Nak cerai kau? Satu pergi 1000 mari. Talak berapa kau nak? Marah. Dilayan marah tu kan? Apa kata isterinya? Kalau kau berani kasih talak 3. Apa kata suaminya? Jangankan 3, 30 kasih kau. Nak apa sekarang? Jatuh tu, jangan main. Jangan main itu. Yang kau layan isteri kau marah, kenapa? Jangan main-main. Berapa tahun sudah membina rumah tangga. Gara-gara bergaduh sikit, dicabar isteri. Kalau awak jantan, awak ceraikan saya, siapa takut? Berapa kau nak? Bagi 3 lah, 30 aku kasih. Tak apa dia. Takkan kacau. Habis tu macam mana? Baru bernyanyi. Dengarlah wahai jandaku. Ya kan? Carilah jodoh yang lain. Jangan kau buat tak tentu. Berdosa jikalau tak kahwin. Apa guna? Ya kan? Anak yang ada padamu jangan engkau sia-siakan. Itu marah punya pasal. Itu. Wal kaziminal ghaiz. Kalau orang tu pemarah, mudah darah tinggi, dia termasuk gagal nak masuk surga. Apalagi wal afina 'anin nas. Ni calon penghuni surga, dia suka memberi maaf kepada orang dan suka minta maaf. Apa kata Nabi? Barang siapa tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah tidak akan memaafkan dia juga. Maka oleh karena itu sahabatku, kalau kita mau masuk surga, pertama, jadilah orang bertakwa. Kedua, amalkanlah amalan-amalan yang Allah perintahkan dan tinggalkan apa yang Allah larang. Yang ketiga, rajin-rajinlah bersedekah. Yang keempat, harus mampu menahan marah. Yang kelima, saling memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin
Dan orang inilah orang yang dicintai oleh Allah karena dia bersikap ihsan. Dan bila orang sudah dicintai oleh Allah, maka tempatnya tidak lain dan tidak bukan adalah surga. InsyaAllah kita akan bahas lagi sambungannya pada Jumaat depan, iaitu surah Az-Zumar ayat 73 dan 74. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika wa ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.